Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, para hadirat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik dan izin dari Allah Azza wa Jalla kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita, yaitu pada kajian tafsir dan surat yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu surat apa? Surat Al-Ma'un. Apa arti Al-Ma'un? Ibu-ibu, hah? Mana contohnya? Uang, emas, apa? Itu barang berguna ya. Baik. Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un ini para ulama khilaf terkait status surat ini. Ada yang mengatakan surat Al-Ma'un ini adalah surat Madaniyah. Kenapa disebutkan surat Madaniyah? Karena surat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Sementara orang munafik itu mereka mulai muncul di mana? Di mana ibu-ibu? Hah? Kayaknya belum connect ibu-ibu nih. Kita satukan frekuensi dulu. Ya, pakai provider yang sama dulu Bu, biar connect ya. Orang-orang munafik itu muncul di mana? Di Madinah. Nah,
ayat surat ini itu umumnya berbicara tentang orang-orang munafik. Sebagian ulama mengatakan surat ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekkah. Ala kulli hal, kalau pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan bahwasanya 3 ayat yang pertama dari surat ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Surat apa? Makkiyah. Adapun sisanya maka dikategorikan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Saya ulangi, 3 ayat yang pertama dikategorikan sebagai ayat apa? Makkiyah. Sedangkan sisanya dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. Surat ini Allah turunkan setelah Allah menurunkan surat At-Takatsur. Surat apa, Bu? At-Takatsur. Dan itu insyaallah nanti akan kita pelajari pada pertemuan kapan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 bulan lagi kita ketemu sama surat At-Takatsur. Insyaallah. Baik. Baik. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Baik. Ara'aita, kata ara'aita dalam surat ini itu apakah tujuannya ditujukan hanya kepada Nabi SAW, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada beliau? Maksudnya ara'aita, wahai Muhammad, apakah engkau tahu? Ya. Maksudnya apakah ayat ini hanya berbicara kepada Nabi sebagai orang yang menerima Al-Quran ini, atau sifatnya umum bagi orang-orang yang membaca Al-Quran? Maka jawabannya adalah amun likulli man yatawajjahu ilaihil khitab. Maka sifat ayat ini ara'aital ladzi yukadzibu bid-din itu sifatnya umum bagi mereka-mereka yang membaca ayat ini. Jadi ketika kita membaca ayat ini, masuk pula ke dalamnya kabar itu kepada kita. Apakah engkau tahu siapakah yang mendustakan agama itu? Ya. Nah, kata-kata ad-din di sini, kata-kata ad-din, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, itu bisa artinya sinonimnya adalah al-jaza, balasan. Jadi kalau diterjemahkan begini, apakah engkau tahu siapakah yang mendustakan balasan Allah itu? Kalau dikatakan balasan Allah, maka diantaranya adalah berupa
surga. Karena balasan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal itu adalah surga. Ya. Baik. Jadi ayat yang pertama, Allah mengabarkan kepada kita, Allah memberitahukan kepada kita, apakah kalian tahu siapakah yang mendustakan agama itu, ataukah siapakah yang mendustakan hari pembalasan itu? Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Allah berfirman, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, di situ kata-kata ad-din tidak diartikan agama, tapi Maliki yaumiddin itu diartikan yang menguasai hari pembalasan. Ya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan, ketika manusia nanti akan diberikan balasan dari setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah berikan balasan berupa kebaikan. Tapi kalau kita melakukan keburukan, maka tentu balasannya juga merupakan keburukan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan. Ya. Sebagaimana kita berbuat, ya seperti yang akan kita dapat. Kita melakukan kebaikan, Allah balas kebaikan. Kita melakukan keburukan, Allah pun akan membalas dengan keburukan. Ya, dan itu sudah sesuatu hal yang pasti akan didapati oleh setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri dari orang-orang yang mendustakan hari pembalasan tersebut, atau ciri dari orang-orang yang mendustakan agama. Bagaimana cirinya? Setelah Allah mengabarkan, mau tahu nggak siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Siapa orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu? Maka Allah sebutkan di ayat yang kedua dan ketiga ciri mereka. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka-mereka yang suka menghardik anak yatim atau tidak berbuat baik kepada anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka-mereka yang tidak memotivasi orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Nah, ini dua sifat di antara sifat-sifat orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Yang pertama kaitannya dengan anak yatim. Yang kedua kaitannya dengan memberikan makan kepada orang miskin. Baik. Fajama baina amrayn. Allah menggabungkan dua perkara di dalam ayat ini. Al-amrul awal, perkara yang pertama, adamur rahmati bil aitam alladzi hum mahallur rahmah. Di antara sifat orang yang tidak beriman dengan hari pembalasan, yaitu mereka-mereka yang tidak memiliki kasih sayang kepada anak yatim. Tapi pertanyaan saya, siapa mereka anak yatim? Siapa mereka anak yatim? Maka disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan anak yatim, kata beliau, wal yatimu fi bani Adam, mereka dikatakan anak yatim yaitu bifaqdil aba, ketika mereka kehilangan bapaknya. Jadi kalau seorang anak kehilangan bapaknya baru dikatakan anak yatim. Kalau kehilangan ibunya, enggak ono istilah itu dalam agama. Istilah wong Indonesia. Tidak ada istilah itu dalam agama. Jadi tidak ada istilahnya seorang anak yang kehilangan ibunya dikatakan anak piatu, tidak ada. Tapi ya istilah Indonesia saja, yatim piatu. Ya. Wa fil bahaim, adapun pada binatang itu bifaqdil anak binatang itu dikatakan anak yatim kalau yang meninggal itu induknya, ibunya.
bukan bapaknya. Kalau manusia tadi siapa? Bapaknya. Kalau binatang, ibunya, induknya. Ya. Makanya ibu-ibu kalau punya ayam yang anaknya 10 jangan disembelih induknya itu. Nanti dia akan hidup sebatang kara, anak yatim jadinya. Tapi dia masih punya bapak, bapaknya sudah pergi. Ya, mencari induk lain. Poligami. Baik. Jadi ada rahmah bil aitam, tidak berkasih sayang kepada yatim. Alladzi hum mahallur rahmah, yang mana mereka itu membutuhkan yang namanya kasih sayang. Benar, kadang-kadang seorang itu mampu mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Dan bapak ibunya itu bisa menjadi seorang bapak bagi dia. Tapi tetap sosok bapak itu dibutuhkan oleh seorang anak. Tidak bisa tidak. Sebagaimana anak itu juga membutuhkan sosok seorang ibu kalau ibunya sudah meninggal. Ya. Butuh sosok kepada seorang bapak. Karena bapak itu yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, yang akan memotivasi mereka supaya menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Bapak umumnya seperti itu. Nah ibu enggak, ibu itu kan kebanyakan baper ibu-ibu itu. Betul tidak? Nah, baper ibu-ibu itu. Baru nasihat sedikit sudah nangis. Nah bapak beda. Ya, bapak itu beda. Maka tetap dibutuhkan sosok seorang bapak itu. Harus, apalagi kalau anak itu masih kecil. Dia butuh ke depannya sosok seorang bapak. Nah, di sini saran saya, ibu-ibu menikahlah. Kalau ya misalkan yang sudah meninggal suaminya, ya, apalagi kalau usianya masih muda, apa tuh menikah? Cari laki-laki yang baik, bebek, bibit, bobot, bukan aplikasi bibit ya. Ya. Di satu sisi kita memberikan sebuah hak kepada anak kita, di satu sisi ada yang menjamin kita sebagai seorang istri. Itu loh maksudnya. Paham ya? Ini penting. Li'anna al-aitam humul ladzi mata abuhum aba'uhum qabla an yablughu. Karena anak yatim, mereka itu adalah orang-orang yang ditinggal oleh bapaknya, meninggal sebelum dia mencapai usia balik. Karena tatkala sudah mencapai usia balik, sudah bukan anak yatim lagi nanti namanya. Dan ini pendapat para ulama sih terjadi khilaf ya. Ada yang mengatakan kapan anak yatim itu statusnya sudah tidak bukan anak yatim lagi, ketika dia sudah mampu untuk mencari nafkah sendiri. Ya. Ustaz misalkan dia umur 15 tahun belum balik tapi dia sudah bisa mencari nafkah. Yang pertama, balik itu ya, orang balik itu bukan ditentukan dengan usia. Tapi standarisasi dikatakan balik atau belum itu ketika anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu sudah dikatakan balik dalam pandangan para ulama fikih. Lebih-lebih kalau mereka sudah bisa mencari nafkah sendiri, maka mereka kategorinya sudah tidak bisa dikatakan anak yatim lagi. Makanya saya sering heran sama orang-orang yang mereka itu kalau sudah kaitannya dengan zakat ataupun bantuan itu, kita tuh harus mengayomi anak yatim. Padahal mereka tuh sudah wisugi itu ngomongnya apa sih, ini anak yatim loh katanya. Itu tidak masuk kategori seperti itu. Ya.
Wa hum mahallus syafaqah war rahmah li'annahum faqiduna li'abaihim faqulubuhum munkasiratun yahtaju ila jabirin. Dan seorang anak yang tatkala ditinggal oleh bapaknya, mereka ada kehilangan tersendiri. Tidak ada yang menguatkan, tidak ada yang memotivasi mereka. Maka mereka butuh kehadiran seorang bapak di dalam kehidupan mereka. Butuh sosok seorang bapak itu. Dan itu bisa tercermin dari wajah-wajah dan raut muka mereka. Ketika mereka pergi sekolah misalkan, kita tidak usah berbicara anak yatim lah. Kadang-kadang anak yang masih orang tuanya itu masih hidup, lama jemput sekolahnya, dan dia melihat temannya itu sudah dijemput sama bapaknya atau orang tuanya lebih dulu. Dia melihat satu pemandangan yang itu dapat menjadikan hati dia sedih. Terbesit dalam hatinya itu, kenapa kok bapak saya tidak bisa se-on time dari orang tua teman saya? Dia datang, dia menunggu. Ya. Kadang-kadang ada bisikan seperti itu dalam diri seorang anak. Iri melihat temannya, yang mana orang tuanya itu sudah datang lebih dahulu daripada orang tua dia. Kalau seorang anak yang masih memiliki orang tua yang lengkap, itu masih bisa merasakan kehilangan, padahal orang tua mereka itu masih hidup, hanya karena mungkin telat untuk datang menjemput mereka ketika sekolah. Bagaimana kalau kondisi seorang anak tidak punya orang tua, tidak punya bapak, tidak punya ibu, melihat pemandangan itu setiap hari, tidak ada yang jemput mereka. Walau ada yang bertanya kepada mereka, bagaimana hari ini, bagaimana kabar? Sedih. Oleh karenanya kenapa Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang-orang yang mengayomi anak yatim, maka kedudukannya denganku itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah di surga. Karena tidak mudah. Terutama di dalam masalah untuk berbagi kasih sayang kepada mereka. Kita punya anak, terus kita juga mengayomi anak yatim. Di antara bentuk mengayomi mereka itu kita memberikan perhatian kepada mereka. Dan itu yang kadang-kadang anak kita tuh protes, ini sebenarnya anaknya ibu itu siapa sih? Saya atau dia? Kadang-kadang kan seperti itu biasanya. Kadang-kadang anak itu mengatakan, ini yang menjadi anak kandungnya siapa? Kok itu yang lebih diperhatikan? Kenapa saya tidak? Ada beban mental di dalam kita mengurusi anak yatim. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang pahala bagi orang yang mengayomi anak yatim, itu bukan pahalanya seperti ini, tapi pahalanya langsung diberikan surga dan kedudukan yang sangat dekat dengan Nabi di dalam surga tersebut. Karena tidak mudah ya. Namun praktek yang terjadi di lapangan, kebanyakan mereka-mereka yang mengatasnamakan diri mereka itu mengayomi anak yatim hanya sebatas memberikan mereka santunan saja. Bukan itu. Benar, itu juga bagian daripada mengayomi anak yatim. Tapi kategori mengayomi anak yatim dari para ulama itu bukan hanya sebatas memberikan santunan, tapi yang lebih utama itu adalah memberikan perhatian. Menjadi orang tua bagi mereka, itu yang paling utama. Dan ini yang lebih dibutuhkan daripada hanya sekedar memberikan santunan kepada mereka. Kita berikan santunan 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, itu habis. Tapi ketika kita memberikan kasih sayang kepada mereka, kita benar-benar mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Di samping itu kita menjamin apa yang menjadi kebutuhan mereka jadi orang baik, pahalanya sangat luar biasa bagi kita. Tapi sekali lagi kita katakan itu tidak mudah, itu berat, ya. Itu berat. Walihada waradatil nusus bi fadli ihsani ilal aitam. Oleh karena itu banyak sekali nas-nas yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mengayomi anak yatim, banyak sekali. Di antaranya tadi dalam hadis Nabi SAW tadi,
Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang-orang yang mengayomi anak yatim itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah di dalam surga neraka. Artinya hubungannya itu sangat dekat sekali. Kedudukannya itu sangat dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu lagi sekali lagi tidak mudah, ya, tidak mudah mengayomi anak yatim. Dan perlu dipahami, anak yatim yang paling utama untuk kita ayomi itu adalah dari keluarga kita sendiri. Itu yang paling utama, bukan orang lain. Karena kita suka mengambil orang lain untuk kita ayomi. Tidak, tapi anak dari keluarga kita sendiri, dari kakak kita, dari adik kita, dari paman kita, dari bibi kita. Itu yang paling utama. Kalau memang dari keluarga tidak ada, barulah kita mencari orang lain. Syukur-syukur kalau kita bisa mengayomi mereka. Selain daripada dari keluarga kita, ada juga dari orang lain yang kita ayomi. Maka itu merupakan pahala yang sangat luar biasa. Cuma sekali lagi, ya, perlu dipahami, terkadang ada beban mental dalam diri kita ketika kita mengayomi anak yatim, yaitu berupa protes ataupun ketidaksukaan dari anak kandung kita terhadap ayoman kita kepada mereka. Namun perlu untuk dijelaskan dengan baik supaya mereka itu bisa mengerti, supaya mereka juga bisa menerima, ya, anak-anak yatim tersebut menjadi teman, bahkan menjadi saudara bagi mereka. Baik. Kemudian perkara yang kedua, kalau tadi sifat yang pertama terkait dengan yatim, ada sifat yang kedua di antara sifat orang-orang yang mendustakan agama atau hari kiamat itu, la yahutsuna ala rahmatil ghair. Mereka tidak memotivasi orang lain untuk berkasih sayang kepada selainnya. Mana bentuk berkasih sayang kepada selain kita? Yaitu dengan cara kita memberikan makan kepada orang miskin. Itu bentuk kita berkasih sayang kepada orang lain. Itu bentuk berkasih sayang kepada sesama. Nabi SAW pernah bersabda, "Matsalul mu'min fi tawadu'ihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsali jasadil wahid." Perumpamaan seorang mukmin dalam masalah kecintaan, kelembutan, kasih sayang, itu ibaratkan satu tubuh. Idza staka adun, apabila salah satu anggota tubuh kita merasakan sakit, sa'iru jasadikullah, maka dia akan menjadikan seluruh tubuh yang lainnya akan merasakan sakit. Sakitnya di gigi, sakit gigi ini, tapi seluruh badannya pegel. Bahkan orang lain kena imbasnya dari sakit giginya. Anaknya ribut dimarahi. Iki hari ini ribut tok, nggak tahu orang sakit gigi. Ya karena ibu nggak kasih tahu, makanya dia nggak tahu ibu sakit gigi itu. Jadi harus diumumkan, saya lagi sakit gigi, jangan ribut gitu. Ketahuan giginya nggak pernah dibersihkan mungkin. Nah, kita memandang orang itu dengan pandangan rahmat. Jangan kita memandang orang itu dengan pandangan kebencian. Dan hendaklah kita memandang orang itu bagaimana kalau sekiranya yang di posisi itu adalah diri kita. Itu yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri. Oleh karenanya para jemaah sekalian, para hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sifat peduli itu penting. Yang sifat kepedulian itu penting. Kepedulian terhadap sesama itu sangat penting. Karena itu yang akan menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin. Karena itulah yang akan mempererat ukhuwah Islamiyah di antaranya, yaitu dengan kita menumbuhkan sifat peduli di dalam diri kita. Kita lihat ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, bantu semampu kita. Kita bantu dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, di sini coba lihat, perhatikan ya. Allah menyebutkan perkara yang paling remeh,
yang bisa untuk kita lakukan, memberikan makan. Berikan makan loh kepada orang miskin. Apalagi kita yang suka makannya berlebihan. Andaikan itu kita pikirkan untuk kita berikan kepada orang lain, itu pahalanya besar. Kalau memberikan makan kepada fakir miskin saja, itu misalkan memberikan satu bungkus, itu sudah dikatakan kita berlemah lembut, kita berkasih sayang kepada sesama. Bagaimana kalau kita memberikan lebih daripada itu? Apalagi misalkan ya sudah, kamu setiap bulan saya jamin beras, pokoknya sembakomu saya jamin. Ya, yang penting kamu ini, misalkan ibu bilang sama dia, yang penting kamu ini bekerja dengan baik atau beribadah dengan baik, segala macam, sudah saya jamin untuk saat ini. Sampai kamu menemukan pekerjaan yang lebih layak. Misalkan seperti itu. Oh, ini pahalanya besar ya. Banyak orang yang mampu melakukannya, tapi Allah tidak memberikan hidayah ke dalam hatinya untuk melakukannya. Secara kemampuan mampu, tapi untuk melakukannya dia tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sebabnya hilangnya sifat rahmat dalam diri kita terhadap sesama. Peduli itu penting ya. Lagi sekarang ini lagi ada musibah yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di Gunung Semeru sana. Ya, tunjukkan kepedulian kita kepada mereka. Mungkin tidak banyak yang bisa kita berikan kepada mereka, tapi yang sedikit itu, ketika kita niatkan benar-benar untuk membantu saudara kita ikhlas karena Allah, untuk meringankan beban mereka, itu pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang besar dia menjadi kecil karena disebabkan niatnya. Dan bisa jadi amalan itu kecil menjadi besar itu disebabkan karena niatnya. Makanya niat itu penting untuk diperhatikan ketika kita melakukan amal perbuatan, amal ibadah. Termasuk diantaranya itu ketika kita membantu sesama. Ya. Fal miskin al fakir. Adapun orang miskin yang fakir, al muhtaj ila ta'am la yahudu ala rajul ala it'amihi. Ya, mereka itu butuh kepada makanan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang butuh kepada makanan. Maka hendaklah kita memotivasi orang lain untuk memberikan makanan itu kepada mereka. Li'anna qalbahu hajarun qasim fa qulubuhum kal hijarati aw ashaddu qaswa idzan laisa fi rahmah la lil aitam. Karena tatkala ada orang yang tidak memiliki belas kasihan, tidak memiliki sifat peduli kepada orang lain, apalagi melihat saudaranya yang berada dalam kekurangan, tidak dibantu, tidak diberikan ini segala macam, intinya tidak kita memberikan bantuan kepada dia, itu bisa jadi sebagai tanda-tanda hati kita itu termasuk hati yang keras. Bisa jadi itu merupakan salah satu indikator hati kita ini hati yang menjurus kepada hati yang sakit. Ya, hati yang sakit. Karena tidak ada sifat rahmat, tidak ada berkasih sayang kepada sesama. Orang mukmin itu peduli. Lihat bagaimana orang-orang Ansar ketika para muhajirin datang ke kota Madinah. Mereka tidak membawa apa-apa, mereka tidak memiliki apa-apa. Apa yang mereka lakukan? Ya, yang mereka lakukan adalah disiapkan bagi mereka. Ini loh, saya punya tanah, silakan kamu garap. Saya punya istri, yang mana yang kamu mau? Nanti saya ceraikan dulu masa idahnya. Sebelum selesai, kenapa ibu ada ini? Ini contoh sesama kepada berbuat baik sesama mukmin gitu loh. Peduli. Ini ibu negatif aja nih pikirannya nih. Saya itu loh sudah Subhanallah. Saya ulangi. Lihat bagaimana kaum Ansor. Mereka menolong orang-orang muhajirin. Mereka tidak punya apa-apa. Orang muhajirin dibantu, diberikan harta, diberikan kepada mereka, tempat tinggal diberikan kepada mereka. Ya.
Kita syukur-syukur bisa melakukan itu kalau kita punya rumah lebih. Nah ini, ya. Makanya Allah sebutkan yang paling kecil, yaitu memberikan makan, supaya kita ini belajar untuk menumbuhkan sifat peduli dalam diri kita, ya, sifat peduli. Dan di antara manfaat, kenapa kita diperintahkan untuk termotivasi memberikan makan kepada orang miskin, orang fakir dan miskin, dalam rangka untuk menghilangkan sifat bakhil, ya, sifat tamak dalam diri kita. Karena sebagaimana Nabi pernah mengatakan, wala yastami'u syuh wal iman fi qalbil abdil mu'min abada. Tidak akan pernah berkumpul sifat tamak, sifat rakus dan iman di dalam hati seorang mukmin. Artinya apa? Orang mukmin itu tidak terkenal tamak, tidak terkenal rakus. Kalau dia tamak dan rakus, maka dia bukan orang mukmin sejati. Itu maksudnya. Paham ya? Orang mukmin itu bukan orang yang tamak terhadap dunia, bukan orang yang tamak terhadap harta. Dia berbagi kepada orang karena dia tahu di balik hartanya itu ada bagian orang lain yang harus dia keluarkan. Entah itu dia mengeluarkannya nanti dalam bentuk zakat fitr ataupun zakatul mal, tapi yang paling utama itu kita mengeluarkannya dalam bentuk kita membantu pada sehari-hari, terutama mereka-mereka yang sangat membutuhkan bantuan kita. Dan tidak usah khawatir, bantuan yang kita berikan kepada mereka itu akan dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dua sifat orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yaitu mereka tidak berkasih sayang kepada anak yatim, dan yang kedua mereka itu ya tidak memotivasi orang lain untuk saling membantu di dalam memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Loh, orang sholat celaka. Jangan dipotong ayatnya ya. Kadang-kadang ada orang yang suka memotong ayat. Celaka orang-orang yang sholat, katanya. Oh, berarti tidak usah sholat karena celaka. Nah, boleh dipotong ayatnya itu, dibaca. Apa maksudnya celakalah orang-orang yang sholat itu? Baik. Kata-kata wailun itu jamaah. Hadhihi kalimatu wa'idin wa hiya tataqarraru fil Qur'ani katsiran. Kata-kata wail, kalau ibu dengar kata wail, itu artinya sifatnya ancaman. Dan kata wail ini banyak juga disebut atau diulang-ulang di dalam Al-Quran. Contoh, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang suka apa? Suka mengurangi takaran. Celaka. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya mengurangi takaran itu bukan perkara yang terpuji, bukan. Karena Allah mengatakan dengan sifat wail, kata wailun celaka. Sama seperti firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang suka humazah. Humazah itu mengumpat dengan isyarat. Ya. Ada mata humazah itu mengumpat dengan lisan, atau lumazah yang suka mencela orang tapi dengan meniru orang tersebut. Kalau ada orang pincang, dia contohkan. Kalau ada orang yang misalkan stroke, dicontohkan. Nah, itu contoh mengumpat dengan cara apa? Dengan cara mencontoh. Jadi celaka. Nggak boleh. Allah ancam. Makanya kata-kata wail itu banyak diulangi di dalam Al-Quran. Ya, yang mana itu sifatnya adalah sebagai bentuk ancaman. Nah, di sini siapa yang Allah ancam? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Yang Allah ancam itu adalah mereka-mereka yang
sholat. Loh kok mereka orang sholat diancam? Allah sebutkan sebabnya di ayat berikutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang ketika sholat mereka itu sahun, lalai. Ya, mereka itu sahun, lalai. Kata Imam Ibnu Katsir, nih diperhatikan nih. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di ayat ini, ayat alladzina hum an sholatihim sahun, itu menunjukkan salah satu rahmat Allah kepada kita. Apa bentuk rahmat Allah? Di situ ketika Allah menyebutkan alladzina hum, Allah tidak menggunakan kata fi, tapi menggunakan kata an. Ibu perhatikan Al-Quran, ada besar nggak situ? Di situ setelah Allah menyebutkan hum, Allah menyebutkan apa? An, bukan menggunakan fi. Andaikan Allah mengatakan alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang lalai, yang senantiasa lalai dari dalam sholat mereka, makna fi di situ artinya apa? Bahwasanya setiap sholat itu mereka tidak ada khusyuknya, tidak ada seriusnya. Maka di sini kata para ulama, andaikan di situ fi yang digunakan, maka tidak akan ada orang yang diterima sholatnya sama Allah Ta'ala. Ya. Tapi di situ Allah menggunakan kata-kata an, ya, dalam rangka untuk apa? Dijelaskan yang dimaksud dengan lalai dari mengerjakan sholat itu di bagian apanya. Ya. Bisa dipahami nggak maksud saya? Saya ulangi. Di situ, ya, andaikan Allah menggunakan fi, yaitu mereka yang lalai pada setiap mengerjakan sholat, maka tidak ada orang yang selamat dari kelalaian ketika mereka mengerjakan sholat. Baik ketika mereka sedang sholat, itu ada lalainya. Karena tuntutan dari huruf fi itu bahwa kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat secara sempurna, tidak boleh ada lalainya. Tapi Allah menggunakan kata-kata an di situ dalam bentuk rahmat Allah kepada kita. Ada orang yang dalam sholatnya memang dia lalai, tapi masih diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu rahmat Allah kepada manusia. Ya, karena tidak ada orang yang mengerjakan sholat itu tidak lalai. Baru takbir saja sudah mikirkan lontong sayur. Ya. Baru takbir saja sudah mikirkan tentang dagangannya. Kalau andaikan Allah menggunakan fi di situ, kita baru takbir langsung lalai, itu tidak diterima sholat kita. Tapi Allah menggunakan kata an, masih dimaafkan. Ya. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan mereka yang lalai dalam mengerjakan sholat mereka? Yang pertama, kata Syekh di sini ghafilunaha, mereka lalai dari waktunya. Ya. Atau lalai dalam bentuk kita tidak tahu yang kita baca apa. Apalagi pas sholat berjamaah, imamnya baca surat apa tidak ngerti dia. Assalamualaikum, baca surat apa imamnya? Belum, nggak ngerti sih. Padahal ini sholatnya sholat jahar begitu. Ya. Saya punya ustadz dulu di pondok itu, mungkin dilihat teman saya ini sholatnya itu kayak nggak fokus gitu. Padahal ini sholat sir. Kalau nggak salah waktu itu sholat duhur gitu itu, nggak fokus. Ya. Assalamualaikum. Ya. Kemudian guru ustadz saya itu maju ke depan, dekati orang ini, ditanya, tadi pas waktu sholat rakaat pertama imam baca apa? Baca surat apa ya? Saya lupa. Padahal itu sholatnya sholat sir gitu. Terus ustadznya bilang baca surat apa? Saya lupa ustadz, tadi ustadznya imamnya baca surat apa? Nah bagaimana kita tahu imamnya baca surat apa? Kan kita sholatnya sholat sir katanya. Nah, ini menunjukkan kita itu harus perhatian terhadap sholat. Ketika kita takbir Allahu Akbar, maka lepaskan konektivitas kita dengan segala urusan-urusan dunia. Kita itu hanya fokus untuk menghadap Allah Ta'ala sekarang ini. Bacaan yang boleh kita baca, hati kita yang boleh kita baca hanya bacaan sholat. Hati kita hanya boleh mengingat kematian dan mengingat Allah.
Hanya boleh mengingat kematian dan mengingat Allah di dalam sholat itu. Tidak boleh mengingat yang lainnya. Mau ingat orang tua, mau ingat pasangan, mau ingat anak-anak, lepaskan itu dulu dari hati kita. Tidak boleh ada dalam hati kita ketika kita melaksanakan sholat. Putuskan konektivitas dengan dunia ketika kita melakukan sholat. Karena sejatinya kita sedang menghadap Allah. Kita saja kalau menghadap pimpinan, kita tidak berani untuk melakukan gerakan-gerakan yang aneh-aneh di depan pimpinan kita. Kita akan menjaga sikap kita akan menjaga adab kita akan menjaga etika kita. Karena kalau kita gerak sedikit, takutnya nanti pimpinan kita akan kecewa. Nah, kalau sesama manusia saja kita bisa seperti itu, bagaimana dengan Allah? Ini baru takbir saja, Allahu Akbar, itu sudah gerakannya hampir 10 itu. Andaikan kita menggunakan mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i itu hanya membatasi gerakan sholat itu di luar gerakan-gerakan yang disyariatkan itu hanya maksimal 3 kali. Tidak boleh lebih. Jadi kalau mau garuk itu dihitung bu, 1, 2, 3. Kalau sudah lebih 3 kali tidak boleh garuk lagi. Ya. Kalau ada gerakan lain setelah menggaruk 3 kali itu, maka sholatnya batal. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Itu yang pertama. Yang kedua, la yuqimunaha ala ma yanbaghi, tidak mendirikan salat sebagaimana yang dituntunkan. Maksudnya dituntunkan di sini sebagaimana contoh Nabi. Padahal Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yu'akhirunaha 'anil waqtil fadil, bahkan mereka itu mengakhirkan waktu sholat itu dari waktu yang diutamakan. Sholat itu tepat waktu, bukan di akhir. Yang di akhir waktu itu adalah sholat tahajud. Yang di akhir waktu itu adalah makan sahur. Itu di akhir waktu, bukan di awal waktu kalau makan sahur. Sholat itu harus tepat waktu, harus di waktu yang afdol. Nah, waktu yang afdol itu adalah di awal. Adapun toleransi waktu itu dikatakan masih di dalam waktu tahap di awal waktu, yaitu maksimal sampai mungkin sekitar 30 menit setelah seorang itu adzan di masjid, ataupun mungkin setelah sholat yang satunya di masjid itu selesai. 30 menit batas maksimalnya. Selebih daripada itu, kalau tidak ada udzur syar'i, maka kita sudah dikategorikan termasuk orang-orang yang lalai dalam mendirikan, apalagi hanya karena sekedar ada pekerjaan-pekerjaan duniawi. Ya. Dengar adzan, ibu lagi masak, ya sudah selesaikan masaknya dulu, tutup masakannya, tutup dapurnya segala macam, pergi bersih-bersih, sholat. Setelah itu kalau mau lanjut masak silakan, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Lagi kerja, dengar adzan, berhenti dulu. Ustaz, kita tidak boleh berhenti sholat kalau belum jam waktu istirahat. Ya sudah, tunggu waktu istirahat baru sholat. Nanti kalau sudah waktu istirahat, yang dilakukan itu dulu, sholat dulu baru makan, jangan makan dulu baru sholat dulu baru makan. Kewajiban kita dulu yang kita tunaikan, baru setelah itu kita memenuhi kebutuhan kita. Makanya kita dapati bagaimana Allah akan memudahkan urusan kita. Sementara apa yang menjadi perintah-perintah Allah kita lalaikan, apa yang menjadi kewajiban kita tinggalkan, kita tidak perhatian. Ya balasannya apa? Allah pun akan mempersulit segala urusan kita. Kan demikian jadinya. Oleh karenanya, ya perhatikan masalah waktu ini. Ini bukan perkara yang sepele, ya, tapi ini perkara yang sangat penting. Sholat tepat waktu. La yuqimuna ruku'aha wala sujudaha wala qiyamaha wala qu'udaha. Atau bisa jadi dalam bentuk lalai, mereka dikategorikan sebagai orang yang lalai dalam mengerjakan sholat,
rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, berdirinya tidak sempurna, duduknya tidak sempurna. Tidak ada tumanina. Sholatnya seperti dikejar setan. 23 rakaat 10 menit, top rekor muri. Harus dimasukkan museum rekor Indonesia kalau ini. Gimana bisa sholat 23 rakaat 10 menit? Tumanina itu rukun sholat. Kalau rukun ditinggalkan, sholatnya satu batal. Ibu-ibu, kalau rukun ditinggalkan, sholatnya satu batal. Nah, tumanina itu rukun sholat. Beda dengan wajib sholat. Wajib sholat itu kalau ditinggalkan bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau dia sengaja, dia berdosa dan harus berganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau dia tidak sengaja meninggalkan, dia tidak berdosa dan diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau rukun beda, tidak bisa ditinggalkan rukun ini. Nah, tumanina itu bagian daripada rukun sholat. Ditinggalkan rukunnya itu batal sholatnya. Jangankan meninggalkan seluruhnya, meninggalkan satu saja tumanina itu bisa menjadikan sholat kita batal, tidak diterima sama Allah Ta'ala. Ini perlu diperhatikan ibu-ibu, sholat ini. Karena sebagaimana Nabi SAW pernah menceritakan tentang kondisi seorang yang sholat selama 40 tahun, tidak diterima sholatnya. Kata Nabi SAW, inna rajula la yusalli arba'ina sana, inna rajula la yusalli salatan sittina sana. Sesungguhnya ada orang yang sholat selama 60 tahun. Falam tuqbal lahu sholat, ternyata tidak ada yang diterima sholatnya satupun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satupun tidak ada yang diterima sholatnya sama Allah. Apa sebabnya? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Ruku'nya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Atau sebaliknya, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sujudnya sempurna tapi ruku'nya tidak sempurna. Tidak ada tumaninanya. Inilah yang menyebabkan sholat mereka jadi tidak diterima. Ya. Maka perhatikan masalah ini. Ya, bacaan-bacaan ketika kita sholat itu juga bagian daripada menjauhkan diri dari kelalaian. Maka sekali lagi saya katakan, putuskan diri, putuskan koneksi kita dengan perkara-perkara dunia ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat. Itu sifat yang pertama dari orang-orang yang celaka ketika melakukan sholat, lalai dalam mengerjakan sholat. Sifat yang kedua, alladzina hum yura'un, yaitu mereka-mereka yang riya ketika melakukan sholat. Seperti sifat siapa? Seperti sifatnya orang munafik. Orang munafik itu kalau sholat riya. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat An-Nisa ayat 142. Apa kata Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau orang munafik itu diperintahkan sholat, mereka sholat dengan penuh kemalasan. Ya, penuh kemalasan. Yura'unan nasa. Kalaupun mereka sholat, mereka pasti riya di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalil, dan tidaklah mereka ingat kepada Allah kecuali sedikit. Maka hati-hati dengan perkara riya. Riya ini bahaya. Sekali lagi saya katakan, riya ini bahaya dan bisa menjangkit siapa saja dari riya ini, bukan hanya orang-orang yang tidak ngaji. Justru riya ini lebih utama menjangkiti orang-orang yang sudah ngaji. Ini riya. Sering diingatkan oleh ustaz-ustaz kita tentang bahaya riya. Bahkan riya ini lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Saya ulangi, riya ini lebih berbahaya daripada fitnah dajjal.
kalau Dajjal itu fitnahnya hanya di akhir zaman. Tapi kalau ria itu fitnahnya sepanjang zaman. Fitnahnya sepanjang zaman. Dan orang yang sudah ngaji berpotensi jatuh ke dalam ria lebih besar daripada yang belum ngaji. Saya katakan, sekali, ria itu lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Kalau fitnah Dajjal itu fitnah akhir zaman. Tapi kalau ria fitnah sepanjang zaman. Dan ria ini lebih besar atau lebih berpotensi terjadi pada orang-orang yang sudah ngaji. Ini lebih besar karena ujiannya lebih besar dari syaitan. Jauhkan diri dari ria, karena bahaya ria ini. Ya. Hina di dunia, hina pula di akhirat. Ya. Jadi tidak ada baiknya orang-orang yang melakukan ria. Baik. Itu sifat orang munafik. Alladzina hum yura'un, yang mana mereka itu riya di dalam mereka melakukan makanya kita jauh ria, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang terakhir, Allah mengatakan wa yamna'un al-ma'un, dan mereka itu melarang dari memberikan barang-barang yang baik atau memberikan barang-barang yang berguna. Apa maksudnya? Ayyamna'una ma yajibu bidhullihi minal mawa'in wa hiya al-awani ya'tin nasa ilaihim yasta'ir aniyah yaqul ana muhtaj ila darwin aw muhtaj ila ina'i ashrab bihi aw muhtaj ila misbahi kahrubai wa ma asbah dzalika fayamna'u. Kata Syekh, maksud dari ayat ini yaitu kita itu tidak mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang datang kepada kita untuk meminta bantuan berupa barang-barang yang dia butuhkan. Contoh, pinjam ember. Saya pinjam embernya dong. Nggak, saya lagi pakai ini, padahal nggak dipakai. Pelit, medit. Ada orang datang kepada dia minta tolong untuk pinjam sesuatu, padahal dia punya lebih. Dia enggan untuk memberikan dia. Kalau orang yang seperti ini saja sudah dikategorikan dia itu dikatakan orang pelit, bagaimana kalau dia perkara yang lebih besar? Tapi ya maksud para ulama itu begini zamannya. Bukan berarti kita itu juga harus istilahnya harus royal juga memberikan bantuan kepada orang. Nanti KB dipinjemin, dipinjam rumah, dikasih pinjam rumahnya. Ya, dipinjam mobilnya dikasih juga, padahal sebenarnya dia ada mobilnya. Ya, nggak seperti itu juga. Tapi dilihat dia benar-benar butuh atau tidak. Kondisi ketika dia minjem itu apakah dalam kondisi dia tidak punya atau ada. Karena ada orang sifatnya begini, barang orang lain itu dirusakin, barang dia nggak mau dipakai. Hah? Nah itu emang digawe itu. Tapi kalau punya orang semangat. Iya enggak? Tapi kalau punya awak dia tidak mau dia. Itu saya heran dengan orang-orang seperti itu tuh. Ya, heran saya. Punya barang sendiri tapi tidak mau dipakai. Tapi giliran barang orang lain, luar biasa. Paling semangat dia pakai. Kecuali kalau memang kita itu kekurangan atau benar-benar tidak memiliki, bolehlah kita untuk meminjam. Dan perlu dipahami jamaah sekalian ya. Ya, memang perkara meminjam itu diperbolehkan.
Meminjam itu boleh, tapi di situ ada sebuah kehinaan tersendiri kita kepada sesama manusia. Kalau ibu bapak bisa membelinya tanpa harus meminjam, ini lebih berwibawa bagi kita. Tapi kalau dalam kondisi kita memang tidak punya uang untuk membeli, misalkan, memang mau nggak mau harus pinjam, ya, maka tidak ada masalah kalau itu. Tapi kalau mampu untuk membeli, ya, maka lebih baik membeli untuk menjaga wibawa. Kenapa? Karena terkadang ketika kita meminjam sesuatu, di situ ada apa namanya istilahnya? Ada sebuah hutang budi kepada orang lain. Dan hutang budi itu menjadikan kita nanti tidak enak kalau tiba-tiba ada perkara-perkara yang itu kaitannya dengan urusan agama. Jatuhlah kita ke dalam mazhab sungkanisme. Betul tidak? Jatuhnya begitu nanti. Karena kita sudah keseringan minjem sama dia, orang lain tuh kasih minjem kepada kita. Akhirnya apa? Dia belum ngaji, kita sudah ngaji. Giliran dia ngajak kita mauludan, tidak berani nolak kita orang. Aduh, tidak enak saya menolak dia. Kenapa? Terus dia orangnya baik sama saya. Apa yang saya pinjam itu dikasih terus. Nah ini dia, untuk menjaga wibawa kita. Kecuali kalau terpaksa, tidak hal kalau itu terpaksa minjem. Kalau punya kemampuan untuk beli lebih baik. Tapi kalau belum punya ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Namun ada juga orang yang tipe orangnya begini, minjem tapi diambil selama-lamanya. Ya. Karena nggak ditagih-tagih sama pemiliknya itu diambil sama dia. Terus gak apa-apa, sugi itu. Namanya pinjam yang harus dikembalikan. Makanya ibu tuh harus bisa membedakan ya, kapan ibu harus bilang minjem, kapan harus bilang minta. Karena kalau sifat meminta tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Tapi kalau minjem ada kewajiban. Kalau perkara-perkara yang sifatnya tidak bisa dikembalikan dalam bentuk yang wujud benarnya itu, maka tidak usah bilang minjem, minta saja. Contoh, pinjem air dong katanya. Nah ibu pinjemnya berapa liter? Nah maka ibu harus kembalikan berapa liter itu. Ustaz saya pinjam 1 liter, saya bisa balikan 2 liter, riba namanya itu. Ya. Tapi kalau misalkan ya barang-barang tertentu seperti ya tadi ember atau apa misalkan piring atau mungkin ya minjem sepeda motor mungkin ya harus dikembalikan barang itu segera setelah selesai untuk dipakai. Jangan ditaruh di rumahnya, apalagi dimiliki. Ya. Apalagi dilabeli sertifikat hak milik nanti. Ya, bukan punya kita. Dan alasannya bilang apa? Aduh mohon maaf barangnya saya nggak tahu taruhnya di mana. Lupa naruhnya. Padahal naruhnya sudah ada di tempatnya. Cuma alasannya lupa naruh. Ya, supaya barang itu bisa menjadi milik dia. Nah ini tidak benar seperti itu. Ya. Nah ini contoh-contoh orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu tidak mau membantu orang lain dalam perkara-perkara atau dalam memberikan barang-barang yang itu bermanfaat bagi orang lain untuk digunakan. Padahal lewat situ dia bisa mendapatkan pahala. Baik. Ini tafsir dari surat Al-Ma'un ya, yang mana Allah mencela beberapa sifat di dalam surat ini. Di antaranya itu tadi tentang menghardik anak yatim, tidak memberikan makan kepada fakir miskin, kemudian lalai dalam mengerjakan sholat serta riya. Maka hendaklah kita meninggalkan perkara tersebut, karena yang demikian itu dapat menjadikan kita terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Nah sampai di sini ada yang bertanya, ibu-ibu kayak silakan.